Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita akan lanjutkan materi tentang matematika. Ya. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang pecahan biasa, pecahan campuran ya. Sekarang kita akan bahas tentang desimal. Baik, desimal itu adalah salah satu bentuk pecahan yang dinyatakan dalam pecahan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya, per 100.000, per 10.000 dan sebagainya. Ya. Dan biasanya penulisannya menggunakan koma. Misal, saya punya begini. 1,5. Nah, ini adalah salah satu bentuk desimal. 0,25. 2,5 dan seterusnya. Nah, ini dinamakan dengan desimal. Nah, di dalam desimal itu nanti kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan desimal. Ya. Ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan sebelum kalian mengerjakan desimal. Yang pertama, syarat yang pertama adalah meluruskan koma. Ya. Jelas? Meluruskan koma. Setelah itu baru menjumlahkan. Menjumlah atau mengurangkan. Baik. Jadi syaratnya ada dua. Yang pertama adalah meluruskan koma, yang kedua menjumlahkan atau mengurangkan tadi. Yang ketiga menulis hasil, jelas ya. Dari penjumlahan atau pengurangan susun secara susun. Nah, baik, ini adalah syarat-syarat yang harus kalian penuhi ketika kalian mengerjakan penjumlahan atau pengurangan desimal ya. Baik, yang pertama meluruskan koma, yang kedua menjumlahkan dan mengurangkan, yang ketiga menulis hasilnya dari penjumlahan atau pengurangan secara susun. Baik, sekarang kita langsung masuk ke contohnya. Contoh, misalkan Ustadz punya begini, soal yang pertama 0,37 ditambah 0,5. Jelas ya ini? 0,37 tambah 0,5. Caranya gimana? Yang pertama, kita bikin dia dalam operasi hitung susun. Berarti harus dirubah ke hitung susun. Nah, ini tulisnya begini tadi. Yang atas ini 0,37. Terus karena harus meluruskan koma ya, berarti yang pertama kita luruskan komanya dulu. Karena kan mau dijumlah sama 0,5 ini ya. Nah, kita tulis di bawahnya 0 karena komanya harus lurus, koma 5 di sini. Ya, ini kan udah lurus komanya. Nah, harus lurus ya. Baik, kalau sudah baru kita jumlahkan. Jumlahkan gimana? 7 berarti langsung turun. 7 di sini ditulis. 7. 3 tambah 5, 8. Komanya ikut turun. Koma, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 0,87. Jelas? Yang pertama tadi kita luruskan komanya dulu, habis itu kita jumlahkan, baru kita kerjakan secara susun. Contoh lagi, misal nomor 2 ya, hitam aja. Nomor 2, misal Ustadz punya 0,15 ditambah 0,642 misalnya. Nah, yang pertama kita harus luruskan komanya. Tulis dulu, kita bikin dulu dia ke operasi hitung susun. 0,15 ditambah dengan 0,642. Berarti 0,6
2. Nah, kan ini lurusnya nih ya. Ini lurus ini, komanya sudah lurus. 1 juga lurus 6, 5 lurus 4, 2-nya sendiri. Gitu ya. Baru kita jumlahkan. Seret, tambah. 2 langsung turun karena dia nggak ada gandengannya. 5 tambah 4, 9. 1 tambah 6, 6. Komanya turun, nolnya turun. Jadi jawabannya adalah 0, oh maaf. Salah yang ini ya. 2, 9, 7 sorry. 0 ya, 0,792. Baik. Itu contoh yang ketiga, kita langsung main contoh aja ya. Misalkan Ustadz punya, sekarang pengurangan ya. Berarti kita punya contoh pengurangan. 0,75 dikurangi 0,52. Berarti ya gimana caranya? Yang pertama kita luruskan komanya. Tapi sebelum itu kita rubah ke posisi hitung susun. 0,75 terus 0, berarti 0,52 baru kita hitung ya. Oke. 5 dikurangi 2, 3. 7 kurangi 5, 2. Komanya turun, nolnya turun. Jawabannya adalah 0,23. Satu contoh lagi yang pengurangan. Misal soalnya begini. 0,8 dikurangi 0,25 misalkan. Ya. Nah, itu berarti caranya gimana? Caranya kita bentuk kesusun dulu pertama ya. Jadi pertama kita bentuk kesusun 0,8 dan 0,25. Oke, sudah? Nah, berhubung pengurangan ini tidak sama dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan kan kalau misalkan ini kosong ya tinggal turun aja. Tapi kalau pengurangan itu kalau angkanya 1 begini kita harus tambah 0 di belakang. Biar dia sejajar sama bawahnya. Bawahnya kan begini 0,25 3 angka ya. Kalau atasnya kan cuma 2 angka berarti kita harus tambahi 0 biar 3 angka juga. Sudah? Nah, baru kita kurangkan. Sudah ya? Kita kurangkan. 0 kurangi 5 kan nggak bisa. Berarti pinjem 1 di depannya. Pinjem 1. Berarti ini tinggal 7. Ini 10. 10 kurangi 5 jawabannya 5. 7 kurangi 2 5. Ya tadi kan 7. Komanya ikut. Nolnya ikut. Jelas? Jadi jawabannya adalah 0,55. Baik Ustadz ulangi. Berarti yang pertama adalah meluruskan koma. Yang kedua mengurangkan atau menjumlahkan atau mengurangkan. Yang terakhir baru dikerjakan ditulis hasilnya. Tadi kalau penjumlahan tidak perlu kita tambahin 0 di sini, nggak perlu. Tapi langsung dijumlah bisa. Ini juga tidak perlu ditambahi. Tapi kalau pengurangannya ini misalkan ini sudah ada gandengannya ya. Ini ada gandengannya nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada gandengannya seperti ini tadi kan belum ada ya. Ini belum ada. Nah ini harus ditambahi 0 baru bisa dikurangkan. Satu contoh lagi untuk yang tidak ada gandengannya. Misalkan gini. Berapa ya? Misalkan start carikan. Oh ya ini. Misal gini. 12,3 dikurangi 9,25. Nah, kita bentuk ke bentuk susun dulu. Jadi ini ditulis 12,3 karena ini komanya ada di sini ya. Berarti di sini ditulis di sini komanya harus dikasih lurus dulu. Nah, 9-nya berarti di sini 9,25. Nah, berhubung
ini tidak ada gandengannya, maaf. Ini tidak ada gandengannya, ya. Berarti harus diberikan gandengan. Kasihin 0, ya. Kasihin 0 dulu. Sudah? Kalau sudah baru kita kerjakan. Nah, kalau ini kok nggak ada gandengannya, ini nggak apa-apa. Kalau bawah nggak apa-apa. Kalau atas harus dikasih gandengan, ya. Gandengan. Kurangkan. Oke, sekarang kita kerjakan. 0 kurangi 5 tidak bisa. Berarti gini pinjem. Ini tinggal 2, ini 10. 10 kurangi 5, 5. 2 kurangi 2, 0. Komanya turun, ya, koma turun. 2 kurangi 9 kan nggak bisa. Berarti ini 0, ini 12 karena pinjam depan. 12 kurangi 9, 3. Baik, jawabannya adalah 3,05. Sudah jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, nanti catatannya ini ditulis di buku tulis matematika. Setelah itu nanti Ustadz berikan soal seperti biasa 3 soal, ya. Nanti dikerjakan buku matematika, difoto, dikumpulkan seperti biasa di WA, ya. Baik, kalau sudah Ustadz akhiri pertemuan matematika kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.